Assalamualaikum ya ade ya ote. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Kami PDI Perjuangan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim Indonesia. Semoga di bulan puasa tahun ini kita semua dapat menjalankan perintah-perintahnya hingga dapat mencapai fitri di hari kemenangan. Puasa di tahun ini masih sama dengan 2 tahun sebelumnya, di mana bangsa ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Mari di bulan yang suci ini kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT agar negara Indonesia bisa segera pulih kembali. Selamat menjalankan ibadah puasa. Burung tertangkap, baik dilepaskan, biar terbang menuju awan. Selamat berpuasa kami ucapkan untuk sahabat dan kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, Merdeka! Selamat pagi Sobat BKN dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan, program sahur bersama BKN Pusat PDI Perjuangan. Pada program sahur kali ini, sambil sobat sekalian menikmati santap sahur, kita akan berbincang dan menimba ilmu mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara dan mengangkat pemikiran tokoh-tokoh yang berperan strategis dalam proses dakwah dan syiar Islam yang mengedepankan nilai rahmatan lil alamin, cinta kasih, dan mengedepankan nilai kebangsaan. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang dan mengambil inspirasi dari seorang ulama dan pejuang yang merupakan salah satu mahaguru bagi para ulama di Indonesia, khususnya bagi masyarakat Betawi pada abad 19 dan menjadi jembatan penghubung keilmuan para ulama di Mekah dan Nusantara pada masa itu. Beliau adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang atau yang kita kenal dengan Habib Ali Kuitang. Dalam membahas tema ini, di tengah kita telah hadir seorang narasumber yang merupakan seorang mubalek dan juga penulis sejarah ulama-ulama Betawi dan genealogi keilmuan mereka. Sudah hadir bersama kita Kiai Haji Rahmat Zailani Kiki. Ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, Sehat? alhamdulillah sehat. Ini gak apa-apa, saya lepas masker ya. Silakan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya berkenan sebelum subuh. Siap. Malam-malam sudah hadir ke BKN ini. Baik Sobat BKN sekalian, sebelum memasuki obrolan kita terkait keteladanan Habib Ali Kuitang, mari bersama-sama kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video profil berikut ini. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau yang dikenal dengan Habib Ali Kuitang merupakan salah satu ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jakarta atau yang dulu dikenal dengan Batavia. Ulama keturunan Nabi Muhammad ini lahir pada 20 April tahun 1869 Masehi di Kampung Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Habib Ali Kuitang Al-Habsyi merupakan tokoh penting dalam jejaring habaib pada akhir abad 19 dan paruh pertama abad ke-20. Hampir seluruh jejaring habaib di Nusantara dan Haramain terkoneksi dengannya. Bahkan, ia juga menghubungkan generasi sebelumnya dengan generasi setelahnya, juga antara ulama pribumi dan ulama Hadrami. Habib Ali Kuitang juga dikenal sebagai guru spiritual Bung Karno. Bung Karno pernah tinggal selama 4 bulan di Kampung Kuitang dengan mendapat nasihat dan ikut pengajian Habib Ali baik di rumah maupun di Masjid Kuitang. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi wafat pada usia ke-98 tahun. Tepatnya tanggal 13 Oktober tahun 1968 dan dimakamkan di samping Masjid Ar-Riyad, Kuitang. Di antara guru-guru Habib Ali Kuitang adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Yaman, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi Mufti Makkah, Syekh Bakri Syato, Syekh Umar Hamdan, Sayyid Utsman bin Yahya Mufti Betawi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, Empang, Bogor. Di samping aktif berdakwah di Majelis Taklim Kuitang dan sekitarnya, juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, terutama sebagai penasihat spiritual bagi pejabat publik termasuk Soekarno. Dalam banyak sumber disebutkan, Habib Ali Kuitang adalah tokoh yang kala itu berjasa dalam penentukan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu mahaguru dan penyambung sanad keilmuan para ulama-ulama Nusantara, khususnya di Jakarta. Sobat BKN sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam episode Inspirasi Keteladanan Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang bersama Kiai Kiki Zailani. Pak Kiai, sebelum masuk ke Habib Ali Kuitang nih,
karena konteksnya adalah masyarakat Betawi pada umumnya, saya ingin bertanya satu hal yang kontekstual terlebih dahulu. Sebenarnya masyarakat Betawi dengan Islam ini adalah dua identitas yang sepertinya saling berkait satu sama lain dan seperti susah dipisahkan. Masyarakat Betawi mayoritas adalah Muslim, Islam, dan Islam juga yang mempengaruhi bagaimana budaya Betawi dari masa lalu sampai masa kini. Sebenarnya keterkaitan antara masyarakat Betawi dengan Islam, dengan para habaib yang ada dengan kaum Alawiyin, sebenarnya bagaimana sih? Iya, baik. Ini memang Betawi ini sebuah etnis ya, suku yang khas seperti Melayu pada umumnya. Nah, ini Betawi kan bagian pada Melayu. Dengan Islam itu seperti dua sisi mata uang logam ya, nggak terpisahkan. Ya, mereka Betawi harus Islam, kan gitu. Islam ya harus Betawi. Karena memang sudah menjadi bagian pada siklus hidup ya, sebuah yang sudah mengakar, berurat daging, dan itu dalam kajian-kajian para peneliti tentang sejarah atau etnis Betawi ya, dari sudut antropologi, sosiologi itu sudah menyepakati seperti itu, tentang Betawi itu tidak lepas dari Islam itu sendiri. Karena siklus hidupnya mereka ya, suku Betawi ini dari sejak di kandungan, bahkan sebelum pernikahan itu semua diatur dalam ajaran Islam. Ya, mereka mengikuti betul ajaran Islam, taat pada guru, kepada ulama. Jadi ulama ini adalah tokoh yang bukan tokoh formal, tokoh non formal yang memiliki puncak ya tertinggi dalam kepemimpinan di etnis Betawi. Jadi kalau bicara siapakah pemimpin etnis Betawi, ulama. Nah, karena ulama itu sebagai pemimpin mereka, ya disegani, ya ditaati, maka tidak mau, haruslah mereka mentaati, ya mau tidak mau, dalam kehidupan sehari-hari, dalam siklus hidup mereka tidak lepas dari Islam. Karena pemimpinnya bukan orang di luar agama, justru pemimpin etnis Betawi itu, pemimpin dari siklus hidup mereka, dari budaya mereka adalah bukan seniman, tapi ulama. Bukan jagoan, ulama. Kalau jagoan itu nomor 2 itu. Ya. Tapi yang dijadikan pemimpin, didengar omongannya, ditunggu-tunggu nasihatnya, diikuti petuahnya, yaitu ulama. Ulama memiliki posisi yang amat sentral tentu saja seperti yang Pak Kiai tadi sampaikan, posisi yang sangat sentral di dalam baik itu hierarki sosial maupun budaya dari masyarakat Betawi. Sebenarnya dalam sejarah, kenapa hal tersebut bisa terbentuk, Pak Kiai? Ya karena kita lihat dari sejarah terbentuknya etnis Betawi sendiri, di mana memang sejak etnis itu terbentuk dan kemudian menguat, ya melembaga dalam sebuah peran atas sosial, sebagai sebuah entitas ya, sebuah etnis, itu memang tidak lepas dari ketokohan tokoh agama gitu. Dulu ini yang namanya Sunda Kelapa, tempat pelabuhan orang-orang berdagang dari kerajaan Pasundan ya. Jadi ini tempat Sunda Kelapa itu yang kita kenal sekarang sebagai daerah di Pasar Ikan, Pluit itu kan tempat perniagaan internasional. Di situ waktu itu sudah ada sah bandarnya, itu memang sudah dalam riset-riset dari beberapa sejarawan itu dipegang oleh seorang yang Muslim. Nah ini yang kita lihat jejaknya aja itu dari sejak zaman Sunda Kelapa itu. Nah kemudian kita lihat ketika VOC menjadikan Sunda Kelapa, daerah Sunda Kelapa menjadi Batavia sebagai ibu kota pemerintahan kolonialnya gitu ya di Indonesia, di Nusantara.
Nah, ini kita lihat sejarahnya, Batavia diserang 2 kali oleh pasukan kerajaan Islam Mataram. Nah, Sultan Agung ya. Iya. 2 kali itu diserang Batavia. Nah, pada serangan kedua itu sebagian panglima perang daripada Kesultanan Islam Mataram itu nggak balik, tapi mereka tinggal di tempat-tempat yang mereka membangun basis perkampungan dan juga untuk menjadi basis perlawanan juga gitu. Kalau sempat mereka akan melakukan perlawanan. Nah, itu sebagian ada yang membuat perkampungan, tempat tinggal huniannya di daerah Jembatan 5. Nah, itu ada namanya Temenggung Cakrajaya. Nah, itu salah satu dari pasukan atau pimpinan perangnya Sultan Agung Mataram di Jembatan 5, Sawalio ya. Dari Temenggung Cakrajaya ini lahir ulama yang kita kenal dengan Guru Mansur Jembatan 5. Jadi Temenggung Cakrajaya itu bukan sekedar panglima perang, tapi juga dia adalah ulama, ya, paham agama. Nah, dia juga bersama prajuritnya membuat perkampungan. Nah, di situ kan kita lihat bahwa sudah dari awal ulamanya itu yang walaupun pemimpin perang itu dijadikan sebagai pemimpin bagi perkampungan itu di daerah Jembatan 5. Kemudian melebur menjadi satu identitas ya, gitu. Itu kemudian dikenal sebagai orang-orang yang ada di daerah Jembatan 5 Sawalio. Ada lagi kemudian membangun perkampungan di Paseban. Paseban itu kan bahasa Jawanya tempat balai pertemuan raja. Paseban. Iya. Paseban tuh Jakarta Pusat tuh, Paseban tuh. Itu juga sama. Ulamanya menjadi pemimpin daerah Paseban dan memiliki pengikut. Nah, ini muncul nih. Istilahnya itu kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan sendiri ya di Jembatan 5, di Paseban, kemudian kita lihat di Matraman. Nah, Matraman itu Mataram, itu juga sama. Jauh sebelumnya bahkan ada data itu VOC kan di era Sunda Kelapa, Fathahillah menyerang itu juga ada Pangeran Kuningan namanya. Itu bagian pada angkatan perangnya Fathahillah membuat daerah perkampungan di Kuningan, Jakarta Selatan. Ini adalah Pangeran Kuningan, nenek moyang atau buyut daripada Guru Mukni Kuningan. Nah, jadi sudah lihat kepemimpinannya adalah para panglima perang yang memiliki pemahaman agama yang kuat. Nah, ini kemudian menciptakan kelompok-kelompok yang disebut kemudian menyatu dalam etnis Betawi. Jadi sejarahnya seperti itu. Mengapa tidak lepas? Karena emang dari awal yang namanya Batavia atau jauh sebelumnya Sunda Kelapa ketika Fathahillah menyerang itu tempat para pemimpin-pemimpin yang mereka merupakan panglima perang tapi juga memiliki pemahaman agama yang bagus sehingga dianggap juga sebagai ulama, bahkan ulama juga ada di situ, membuat perkampungan sendiri, membuat sosial sendiri ya, masyarakat sendiri itu. Ya, kalau kita menyebut kauman lah. Kauman-kauman itu kalau bahasa di Jawa ya, tempat-tempat daerah para santri. Maka orang Betawi kan nggak lepas dari 3 hal tuh. Ngaji, terus silat. Nah, itu sama ya bekerja gitu. Jadi kalau misalnya orang Betawi nggak ngaji ya bukan orang Betawi namanya. Kalau orang Betawi nggak jago silat bukan orang Betawi. Jadi kenapa silat? Karena emang ini negeri atau etnis yang memang lahir daripada para pejuang. Ya, dari sejak Fathahillah, VOC, ya kemudian mereka bentuk perkumpulan sampai tahun 50-an, Betawi itu nggak terlalu populer. Orang mengenalnya Islam di Jembatan 5. Orang Jembatan 5 lah, orang Selipi, orang Kemayoran. Jadi menyebutnya nama-nama tempat. Ya, orang Ciledug. Jadi Betawi aja nggak terlalu populer gitu. Tapi kemudian baru populer tahun 50-60-an ini menurut riset dari Profesor Yasmin ya. Beliau meriset kapan ini istilah Betawi populer. Jadi dulu orang di daerah Batavia itu lebih menyebut nama daerahnya. Lebih bangga menyebut nama daerahnya. Karena disitulah dia punya pemimpin lokal yang memimpin mereka gitu loh. Gitu. Nah, dari jadi situ bisa kebaca nih gambarannya nih. Iya.
Berarti saya menemukan dalam bahasa saya kemudian sebuah benang merah ya, bahwa dalam proses sejarah yang panjang ada masyarakat Betawi sebagai sebuah entitas sosial kebudayaan yang ternyata di dalamnya juga ada nilai-nilai Islam, terus ulama sebagai salah satu representasi Islam yang mewujud di dalam sosok pemimpin itu mendapatkan tempat yang vital di dalam masyarakat Betawi. Nah, kita tidak akan masuk terlalu dalam di situ, Pak Kiai, tapi saya coba menarik ke salah satu tokoh spesifik yang ada di masyarakat Betawi, yaitu Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang ini sebenarnya konteksnya pada waktu beliau hidup, apa saja pemikiran beliau, apa saja yang dilakukan beliau bagi masyarakat Betawi di sekitar Kuitang yang kita tahu, dan khususnya bagi masyarakat Hindia Belanda Indonesia pada umumnya pada waktu itu. Ya, baik. Kalau lihat Habib Ali Kuitang, jangan lihat beliau sendiri, lihat gurunya dulu. Nah, gitu kan. Sanatnya ya. Ya, ini karena penting, karena seseorang itu dalam bersikap, bertindak, mengambil sebuah kebijakan tidak lepas dari siapa yang ngajarin, siapa yang mengajarkan, itu kan. Nah, istilah saya itu buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau jatuh kok nggak jauh dari pohonnya kan, kalau jatuh. Begitu pula dalam keilmuan Habib Ali Kuitang. Kenapa beliau bisa bersikap seperti yang kita ketahui dalam banyak bacaan, referensi, karena tidak jauh dari gurunya sendiri gitu. Habib Ali Kuitang lahir 1870, ya kan. Punya guru namanya Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi, yang lahir 1822 ya. Kemudian Habib Ali lahir 1870. Jadi umurnya memang gurunya cukup tua ketika itu ya daripada Habib Ali. Nah, kalau kita kenal Habib Usman bin Yahya, nanti akan ada ulasan sendiri tentang itu. Beliau ini kan dikenal sangat tokoh yang kooperatif dengan Belanda ya, Habib Usman bin Yahya, sehingga beliau jadi mufti Betawi. Kalau nggak kooperatif kan nggak mungkin dijadikan mufti Betawi oleh pemerintah Hindia Belanda, karena itu posisi yang sangat sentral dalam posisi keagamaan di era kolonial Belanda ya, mufti yang ada di Nusantara gitu. Nah, Habib Ali Kuitang juga ikut gurunya Habib Usman yang bersifat kooperatif. Jadi dalam perjuangan ketika itu ya, para ulama, para pejuang mengambil dua jalur perjuangan. Ada yang konfrontatif itu keras. Belanda dengan melakukan perlawanan, bahkan perlawanannya fisik gitu kan. Ada yang kooperatif gitu. Dengan cara ya menjadikan pemerintah Hindia Belanda sebagai mitra, sebagai bagian daripada pemerintahan yang mereka akui gitu ya, yang mengatur, yang mengurusi kehidupan masyarakat gitu. Jadi ulama itu mengambil dua jalur. Nah, Habib Ali Kuitang mengambil jalur kooperatif. Kalau nggak kooperatif, ya ibarat kata susah untuk bergerak, karena Belanda dalam arti sebagai penjajah ya di Nusantara, di Batavia, tentu tidak ingin ya membuka kesempatan kepada ulama habaib yang selalu menyerang mereka. Akan ditutup semuanya, bahkan bila perlu dipidanakan, bila perlu dipenjarakan. Karena kan habis-habisan kan di Perang Jawa itu, habis-habisan. Itu Belanda udah terlalu banyak menderita kerugian di Perang Jawa, Perang Diponegoro. Perang Diponegoro itu terjadi 1825, 1830. Sedangkan Habib Usman bin Yahya lahir 1822 gitu. Jadi 3 tahun sebelum Perang Diponegoro, itu perang paling bikin bangkrut Belanda gitu. Saya dapat kabar dari sahabat saya senior ya, Bang Ridwan Saidi gitu. Ketika dia tanya ke Mr. Muhammad Rum, mengapa konferensi meja bundar itu alot sekali gitu, lama gitu konferensinya. Karena satu hal aja gitu. Belanda pengen
Indonesia mengganti biaya perang Jawa, perang Diponegoro. Itu perang bikin bangkrut Belanda itu. Untuk menggambarkan Iya, betapa jadi, beban iya, KMB itu perang itu luar biasa. KMB itu akan setuju oleh Belanda kalau Indonesia mengganti biaya perang Jawa. Gitu. Nah, itu perang hadir di masa gurunya Habib Ali sedang tumbuh menjadi pemuda, melihat kan, wah ini perang yang bikin habis-habisan, ulama banyak yang wafat, banyak janda, banyak anak-anak yatim, akhirnya umat Islam nggak terurus. Sudahlah, kita jangan lagi pakai jalan konfrontatif. Kita harus ambil jalan kooperatif. Nah, dia sampaikan itu ke murid-muridnya juga, termasuk ke Habib Ali Kuitang. Sudah, intinya begitu. Ambil jalan kooperatif dengan Belanda. Habib Ali melihat gurunya kan, yang sangat kooperatif dengan Belanda. Yang ketika itu diambil untuk menyelamatkan umat Islam sebenarnya. Jadi jangan salahkan juga, kok kenapa Habib Utsman begitu dekat sama Belanda. Seakan-akan mengabaikan perjuangan para ulama, tokoh pejuang yang sedang mencoba untuk melawan Belanda secara fisik gitu. Tidak, Habib Ali punya hitung-hitungan. Karena sudah karena kalah. konteksnya Batavia Iya, pada Batavia waktu itu. yang berkali-kali ya artinya ketika perang yang besar saja kita kalah. Iya. Masa harus terus-terusan perang? Ini kalau Dan perang hidup, terus habis. hidup di pusatnya kekuatan Hidup di kolonial ibu gitu. kotanya kolonial Belanda. Ini kan Ya, konyol ya, ya, kalau ya, harus ya, ya. kemudian ngambil posisi kooperatif. Bisa dihabiskan semuanya. Akhirnya daripada taklimnya dibatasin bahkan curigai, pengajiannya bisa dilarang oleh Belanda, ikuti gurunya Habib Ali. Itu yaitu gurunya Habib Utsman ya, gurunya Habib Ali Habib Utsman. Ngikutin gitu untuk juga kooperatif dengan Belanda gitu. Baik. Itu sangat bagi saya konteksnya waktu itu, jangan kita melihat konteks sekarang. Ketika itu emang pilihannya hanya itu. Konfrontatif ya dihabisin. Tidak bisa bergerak, dakwah nggak jalan. Pemimpin masyarakat umat Islam akan mandek, bahkan bisa dihancurkan oleh Belanda karena mengancam kekuasaan Belanda, atau kooperatif. Mana pilihannya? Kalau tentu sebuah pilihan yang berat ya, tapi kalau mau nggak mau, tapi pada konteks waktu itu tentu adalah sebuah pilihan yang brilian tentu saja, karena memastikan bagi masyarakat untuk ya minimal majelis taklim tetap bisa digelar, proses belajar mengaji juga tetap bisa bertahan. Dan ya saya rasa sebuah pengetahuan baru tentunya buat saya, Pak Kiai. Nah, itu Habib Ali Kuitang konteks awalnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ini, Pak Kiai, peran Habib Ali Kuitang ini sebagai saya sih membahasakannya sebagai salah satu tokoh ya di dalam masyarakat Betawi ini. Peran beliau untuk menyambungkan sanad keilmuan para ulama pada abad itu bagaimana? Oh iya, baik. Sangat sentral ya posisi Habib Ali Kuitang sebagai sumber daripada sanad para ulama. Karena Habib Ali Kuitang ini ngaji bukan hanya di Hadramaut, tapi juga ngaji juga di Mekah. Jadi banyak ulama Betawi ngaji ke Habib Ali Kuitang untuk nyambung sanad baik ke Yaman, Hadramaut, atau dapat sanad ke Mekah gitu. Kalau ke Mekah atau Hadramaut kan sanadnya nyambung pada Rasulullah. Karena bagi ulama di Nusantara ya, dan juga ulama lainnya di dunia manapun yang namanya sanad itu penting gitu. Jadi kalau dianggap apakah Habib Ali Kuitang itu sentral sebagai ulama yang memiliki jalur sanad di dua tempat yang dimuliakan ya bagi umat Islam Nusantara, yaitu satunya di Tanah Suci di Mekah, dan dua tempatnya para habaib, para ulama jurat Rasulullah, yaitu di Yaman, Hadramaut. Itu berarti tentu saja konteksnya pada waktu itu Habib Ali Kuitang berarti jadi rujukan dari banyak santri-santri di sangat banyak. Bahkan ya kalau kita lihat dari Betawi sendiri yang ahwal dan habaib ya, yang kita kenal misalnya kayak Haji Abdullah Syafi'i itu kan ngajinya ke Habib Ali Kuitang. Kaji Rohili At-Tahiriyah ngajinya ke Habib Ali Kuitang. Termasuk kayak Utsman ya, itu juga
di Kuitang juga itu. Oke. Berikutnya Pak Kiai, Habib Ali Kuitang, sejauh saya mencoba melakukan penelusuran secara singkat, kabarnya dikabarkan relatif dekat dengan Bung Karno. Sebenarnya hubungan Habib Ali Kuitang dengan Bung Karno ini dalam lintasan sejarah bagaimana sebenarnya? Ya, baik. Kita tadi menyebut bahwa Habib Ali Kuitang itu kooperatif dengan Belanda. Tapi sebenarnya ketika itu kita lihat bukan hanya Habib Ali Kuitang, tapi dari pergerakan nasional itu juga mengambil jalur kooperatif. Ya, muncullah gerakan Budi Utomo, kemudian gerakan-gerakan nasionalis lainnya, ya, yang ingin Indonesia merdeka dengan cara kita memakai jalur diplomatik, jalur politik, ya, perjuangan melalui parlemen. Kita tahu perjuangan seorang tokoh Betawi, Muhammad Ussi Tamrin juga, mau nggak mau jalurnya jalur kooperatif, ya kan? Berdiplomasi. Diplomasi. Jadi bukan hanya Habib Ali Kuitang, itu ketika itu emang sebagian besar, bahkan juga tokoh-tokoh nasionalis, gerakan kaum nasionalis mengambil jalur kooperatif gitu. Karena memang situasi seperti itu. Karena tidak ada harapan lain, sebab kalau mengambil jalur kooperatif akan habis sama sekali, sebab kekuatan pemerintah Hindia Belanda ketika itu memang sangat kuat ya setelah Perang Jawa gitu. Apalagi dunia Islam kan sedang masa penurunan, kemerosotan, di mana kita tahu ada kekuatan Islam dunia, penguasa Islam dunia waktu itu kan Turki Utsmani yang sudah sakit-sakitan, seperti orang tua sakit-sakitan. Istilahnya itu pasca kalah Perang Dunia Pertama the ya. Obsidian itu yang kita lihat runtuh kemudian di tahun 1924 ya. 24 ya. Turki Utsmani runtuh. Itu semua melihat. Karena yang namanya ulama-ulama kita, tokoh pergerakan itu bukan tokoh lokal. Mereka tokoh internasional, ngajinya aja ke Mekah. Jadi pengetahuan tentang dunia luar itu mereka dapetin. Informasi apapun mereka dapat dari luar. Bukan orang yang ada di lokal saja mereka ini. Ulama-ulama kita tuh ulama-ulama kelas dunia. Ngajinya aja ke luar negeri gitu. Berguru pada ulama-ulama kelas dunia. Tentu informasinya kan banyak yang mereka dapatkan. Tentang situasi global, tentang semakin lemahnya kekuatan Islam secara dunia gitu. Jadi perjuangan-perjuangan fisik itu banyak yang kalah di dunia Islam. Jangankan yang tingkat wilayah lokal, tingkat imperium dunia loh. Turki Utsmani aja makin keok waktu itu, sudah hampir kalah, dan memang kalah akhirnya itu kan. Jadi memang jalur perjuangan kooperatif bukan hanya memotret persoalan lokal di Batavia, tapi juga dari persoalan di dunia Islam, ya, di dunia pada umumnya, ya memang tidak ada harapan lain gitu selain kooperatif. Nah, menyambung soal kooperatif tersebut, Habib Ali Kuitang sebagai, kemudian saya sebut representasi dari perjuangan umat Muslim khususnya di Betawi, dan kemudian bertemu dengan, taruhlah sebagai representasi dari golongan nasionalis adalah Bung Karno, sama-sama kemudian memilih jalur baik itu kooperatif, jalur diplomasi politik, membangun dunia pendidikan. Bung Karno dengan PNI pada waktu itu juga mengutamakan pendidikan dan membangun surat kabar untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap situasi politik dunia dan politik nasional yang sedang terjadi. Sebenarnya dua ini antara nasionalis dan Islam ini sebenarnya juga bisa ketemu ya, Pak Kiai ya? Ya, di zaman itu sebenarnya nggak ada pemisahan. Karena semua sedang berjuang untuk melawan satu musuh. Dalam gitu ya. satu frekuensi ya, kira-kira gitu karena ya? ada common enemy. Karena common enemy, musuh yang sama bener. ketika itu gitu. Cuman jalurnya beda acaranya. Iya. Dan memang semua memberikan keyakinan bahwa jalur kita ini bukan lagi kooperatif, tapi kooperatif. Di Tanah Jawa waktu itu. Karena ada wilayah lain di Nusantara yang berbeda, tetap pakai kooperatif seperti di Aceh kan. Perjuangan fisik ya. Fisik misalnya. masih, di Aceh waktu itu masih. Karena memang Aceh masih banyak berharap dapat dukungan dari dunia Islam. Ketika itu Turki kan masih ada hubungan baik dengan Aceh. Nah, tapi di Jawa, sebagian Sumatera, itu kan
sudah menyadari bahwa perjuangan terbaik adalah kooperatif. Walaupun kita lihat ternyata tidak begitu kooperatif juga. Ada gerakan bawah tanah, yaitu gerakan kaum nasionalis yang memang berjuang terus untuk kemerdekaan. Termasuk tokohnya adalah Habib Ali Kuitang. Jadi jangan dipisah-pisah nih waktu itu. Seakan-akan ini Islam ada di kubu atau di kutub kanan, nasionalis di kutub kiri. Enggak. Waktu itu semuanya menyatu dalam satu semangat yang sama semangat ya yang tentunya. sama. Ya, apa itu? konteksnya. Merdeka. Iya. Gitu. Merdeka itu semangatnya. Gitu. Karena tadi yang Pak Kiai sampaikan merefresh pemikiran saya, karena jelas musuhnya sama satu. Iya. Jadi tidak perlu Tidak ada dikotomi. Tidak ada dikotomi pemisahan, di antara ini. gitu. Jadi jangankan di kalangan nasionalis, bahkan ketika itu kalangan komunis juga itu dalam persahabatan yang sama ketika itu. Apalagi kaum nasionalis dengan ulama ya, kelompok agamis, kelompok Islam. Jadi saya sebut tadi ada 3 tokoh yang menjadi muridnya Habib Ali Kuitang. Satu adalah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, kemudian Kiai Haji Tahir Hili, lalu kemudian Kiai Haji Fathullah Harun. Ada lagi Kiai Usman, tapi saya nggak usah sebut siapa sosok Kiai Usman karena orang mengenalnya ketiga tadi itu. Ya, Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang Asy-Syafi'iyah, Kiai Haji Tahir Hili, At-Tahiriyah, dan Kiai Haji Fathullah Harun. Nah, dari sekian murid ada orang lupa, ada murid namanya Insinyur Soekarno. Nah, ini Habib Ali itu udah dianggap guru gitu oleh Bung Karno. Jadi yang ngaji ke majelis taklimnya Habib Ali Kuitang bukan hanya kalangan ulama, tapi juga tokoh nasionalis, tokoh pergerakan. Jadi santri juga. Bahkan peran Habib Ali Kuitang ini luar biasa, melindungi Bung Karno ya ketika sedang dikejar-kejar oleh pemerintah penjajah kolonial pada waktu itu. Diumpetin, ada kisah disembunyikan, bahasa Betawi diumpetin ya, Betawi diumpetin di Masjid Ariyat Kuitang untuk supaya nggak ketangkep. Dan Habib Kuitang ini ya, dialah yang memberikan saran untuk waktu dan hari kemerdekaan proklamasi. Nah, jadi dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia itu atas saran Habib Ali Kuitang. Ya, gitu. Luar biasa sekali informasi yang sangat. Iya, Kuitang dengan pegang saran kan nggak jauh. Iya. Ya itu dari Habib Ali Kuitang. Luar biasa bagi. Menarik. Nah, jadi itu eranya. Seharusnya era itu hadir juga di era sini, di mana jangan ada pemisahan antara ulama dengan nasionalisme. Ulama nasionalisme itu harusnya memang menyatu dalam satu musuh yang sama. Apa itu? Ya kemiskinan, ya kan, kebodohan. Musuh yang sama itu jangan penjajahan sebagai sebuah sistem bukan, gitu ya. Bukan musuh dalam persoalan ideologi yang dipertentangkan, tapi musuh dalam realitas yang kita hadapi gitu. Oke, menyambung di situ sekaligus pertanyaan terakhir, Pak Kiai. Saya dan para pemirsa sekalian mendapatkan banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat pada sahur kali ini. Ini masih jam sahur ya? Iya, masih jam sahur. Saya bisa minum nih kalau jam sahur silakan. Ya. Sambil minum. Baik ini. Bismillah. Tapi sebuah pertanyaan terakhir karena kita dibatasi oleh waktu, oleh durasi, Pak Kiai. Balik tadi di kalimat terakhir Pak Kiai, disebut jangan ada pemisahan antara kaum nasionalis dan para ulama. Nah, pesan penting semangat setelah tadi paparan kisah sejarah dari Habib Ali Kuitang yang sangat dekat dengan Bung Karno, taruhlah representasi kaum nasionalis, terus kemudian mencurahkan pemikiran, mencurahkan segenap daya energinya untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka dengan pilihan jalannya beliau. Kalau konteks zaman sekarang, sebenarnya pelajaran apa yang bisa diambil? Apa yang bisa kita tiru dari semangatnya Habib Ali Kuitang? Saya minta ilmunya dari Pak Kiai. Oh iya, baik. Ada kaidah usul fikih nih. Iya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Jadi kalau kita dalam berjuang, ya, memperjuangkan
mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan itu harus dilihat mana yang harus diatasi lebih awal. Jangan ribut yang hal remeh-temeh gitu. Ya, jangan usah ribut dengan hal-hal yang tidak esensial gitu. Ya, bersatulah dalam semangat untuk mencegah kerusakan dulu. Gitu. Kerusakan apa? Ya kerusakan moralitas, kerusakan daripada rendahnya nasionalisme, dirongrongnya paham dari luar yang transnasionalisme yang akan mengacak-acak NKRI, itu yang harusnya diutamakan daripada persoalan-persoalan masalah kepemimpinan nasional. Itu kan bisa selesaikan dengan mekanisme politik, ada lembaga politiknya. Nggak usah ribut di situ, tapi lihat ini bangsa kita hari ini sedang dihadapi dengan krisis nasionalisme. Ya, menguatnya paham-paham intoleran, keinginan mendirikan negara di luar negara NKRI. Nah, ini harusnya menjadi hal yang didahulukan gitu. Daripada ribut sesama kita, mempertanyakan ini nggak nasionalis, ini yang Islamis, ini yang paling benar, kami yang paling benar, yang lainnya salah, yaitu Akibatnya terpecah-pecah, nggak bisa bersatu. Padahal ada musuh yang besar, yang lebih punya daya rusak tinggi, yaitu kelompok-kelompok yang ingin Indonesia hancur atas paham sempit mereka yang intoleran gitu. Untuk yang itulah anti-NKRI. pentingnya kita Disitulah bersatu. Habib Alikuitang itu melihat Indonesia, bukan melihat Islamnya saja, melihat kemerdekaan milik bersama, kelompok nasionalis dia rangkul juga. Kalau bicara, maaf aja, ada orang ulama yang pandangannya sempit itu. Ya, yang penting Islam saja, syariat Islam tegakkan, nggak penting urusan nasionalisme. Selesai dulu nih, sepakat apa enggak negara bukan kesatuan, tapi negaranya negara agama. Nah, itu kan ada seperti itu. Ya, saya nggak sebutkan kasus per kasus ya, tapi kan kita lihat itu begitu sempitnya itu. Nah, ini harusnya Habib Alikuitang menjadi uswah ya, teladan bagi mereka ini, terutama juru dakwah atau mereka yang sudah dianggap ulama, ahli agama, agar memiliki wawasan yang luas terhadap Islam dan nasionalisme itu yang tidak usah dipisah-pisahkan. Gitu. Itu Sekali hikmahnya lagi, subuh ini nih. Hikmahnya jelang subuh adalah persatuan ya Pak Kiai. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih atas kesempatan dan ilmunya sangat luar biasa. Mohon maaf kalau omongan saya kurang ada yang mengena ya. Semoga enggak, luar biasa Pak memberikan Kiai. inspirasi ya menjadi inspirasi Ramadan kita kali ini. Pada sahur kali ini. Sahur kita kali Terima ini. kasih sekali. Terima kasih atas undangannya nih. Iya. Baik Sobat BKN sekalian, begitu hangat perbincangan kita pada pagi hari ini, sampai tidak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, pada pagi hari ini, sedikit banyak kita telah belajar tentang nilai perjuangan seorang Habib Alikuitang yang sangat luar biasa. Beliau telah menjadi jangkar kearifan di tanah Betawi dan telah menjadi mercusuar ilmu di tengah masyarakat metropolitan yang heterogen. Jejak perjuangan beliau semoga menjadi tauladan dan inspirasi kita semua dalam upaya menjaga Indonesia yang kita cintai ini. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya tutup. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أقبل تعال فشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت لي روحي دواء رمضان 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 يا حبيب
sahabat waktu bagi jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. كما هواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي